Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usi di Mopi. Bagaimana kabarnya? Tak bosan saya mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Dan saya juga doakan yang jomblo semoga dapat pacar dan yang mencari kerjaan semoga mendapatkan pekerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kejadian nyata. Kisah sejarah Cina di mana pada masa pemerintahan Dinasti Qing atau lebih dikenal dengan Dinasti Manjung, saat itu terjadi aksi pemberontakan untuk menolak tirani kekuasaan Qing. Dari film ini juga kita akan diperlihatkan di mana sebuah persahabatan dan persaudaraan akhirnya hancur akibat wanita serta hawa nafsu kekuasaan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa banyak bacot, langsung saja kita simak alur cerita film The Warlord. Buah kacapi buah tomat guys. Nonton video ini sampai tamat. Berlatar pada abad 19 di daratan Cina, di mana saat itu sedang terjadi perang sipil secara gede-gedean. Saat para pemberontak Taiping anti pemerintahan melakukan aksi militer mereka untuk melawan kekuasaan pasukan penguasa. Tertulis dalam sejarah, korban jiwa pada masa peperangan itu mencapai angka 70 juta orang, yang artinya jumlah itu setara dengan korban jiwa yang diakibatkan Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, setelah berakhirnya peperangan di hari itu, terlihat seorang jenderal bernama Pang Qingyun. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari pihak pemerintah Qing dengan cara berpura-pura mati di bawah tumpukan prajuritnya sendiri. Di tengah lautan mayat itu, akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dan mencari lembur terdekat. Dalam perasaan trauma dan kasihanan, Pang Qingyun berusaha mencari tempat perlindungan untuk bersembunyi. Dan di saat dia berada di dalam rumah kosong, tiba-tiba seseorang wanita bernama Lian Xing menghampirinya untuk memberinya pertolongan. Dalam keadaan yang terpuruk, Pang Qingyun menceritakan semuanya yang terjadi tentang dirinya. Hingga di malam itu pula, mereka berdua bermalam di sana, membuat Pang Qingyun seakan kembali menemukan semangat dan kehidupan barunya. Keesokan paginya, Pang Qingyun berusaha untuk melanjutkan kehidupannya. Tiba-tiba dia langsung menjual senjata serta pakaian perangnya demi untuk mendapatkan makanan. Karena memang situasi negara saat itu mengalami kemiskinan dan bencana kelaparan yang sangat hebat. Dari sana pula Pang Qingyun diberi sebuah informasi, yaitu untuk ikut bekerja sama bersama warga desa lainnya demi bisa mendapatkan makanan. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sekelompok pasukan berkuda yang langsung membagikan makanan untuk warga desa. Lalu dengan penuh gembira mereka pun diajak untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tapi di saat yang sama seorang pemuda bernama Jiang Wu yang tiba-tiba menghampiri Pang Qingyun dan tanpa banyak kata dia langsung melakukan serangan. Hingga akhirnya Pang Qingyun mampu mengalahkannya. Atas kejadian itu Jiang Wu langsung mengajak Pang Qingyun untuk bergabung bersama pasukan kakaknya yang bernama Zhao Erhu. Yang ternyata Zhao adalah seorang pemimpin pasukan bandit pencuri harta dan makanan para pasukan pemberontak. Kemudian di hari itu mereka sepakat untuk melakukan aksi pemberontak terhadap pasukan pemberontak Taiping. Yang diketahui mereka sedang melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang tak jauh dari desa mereka. Pada situasi ini Pang Qingyun seakan merasa terbantu untuk melakukan balas dendam kepada para pasukan pemberontak. Dan sesuai dengan instruksi Zhao sebagai pemimpin mereka, para pasukan bandit itu langsung menyerbu rombongan pasukan pemberontak di lembah itu. Dalam aksi pertarungan itu, semua pihak dengan bersemangat mengeluarkan kehebatan mereka masing-masing, termasuk Jiang Wu dan Zhao Erhu yang terlihat sangat gagah melumpuhkan para pemberontak itu. Hingga pada saat-saat terakhir, Pang Qingyun juga ikut turun untuk menyelamatkan Zhao Erhu yang sedang dalam bahaya. Akhirnya Pang Qingyun berhasil membunuh pemimpin pasukan para pemberontak itu dengan tangannya sendiri. Dan hal itu membuat semua pasukan bandit merasa kagum dengan apa yang telah dilakukannya. Hingga dari sana pula Pang Qingyun dianggap sebagai anggota baru yang sangat berharga dalam pasukan bandit itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya Zhao bersama semua pasukannya tiba di desa mereka yang terletak di sebuah tebing pegunungan. Lalu Pang Qingyun seketika hatinya berdebar-debar saat melihat seorang wanita yang telah menolongnya tempo hari ternyata juga ada di desa itu.
Dan yang paling lebih mengejutkan, ternyata Lian merupakan istri dari Zhao Erhu, juga merupakan kakak kandung dari Jiang Wu. Hingga atas situasi itu hati Pang Qingyun seketika itu hancur berkeping-keping karena memang faktanya dia diam-diam juga mencintai wanita itu. Sebrengsek-brengseknya lelaki pasti kalah sama cewek yang dia sukai. Dan segala-galaknya cowok pasti luluh sama cewek yang dia sukai pada pandangan pertama itu, anjay. Tapi demi menjaga situasi tetap aman tentram, Pang Qingyun berusaha merahasiakan apa yang telah terjadi dan menyembunyikan perasaannya di depan Zhao sebagai suami dari wanita yang dicintainya. Walaupun secara diam-diam Pang Qingyun dan Lian selalu menyempatkan diri untuk bertemu di tempat tersembunyi. Di saat yang sama pada malam itu tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ratusan orang yang semakin mendekati desa mereka. Yang ternyata mereka adalah pasukan Kui, yaitu sebuah pasukan di bawah pemerintah Qi yang selama ini bekerja sama dengan pasukan Jenderal Pang Qingyun. Dan di malam itu pasukan Kui kembali merampas makanan hasil rampokan mereka, juga memperingatkan Zhao untuk berhenti menjadi bandit dan memaksanya untuk bersedia bergabung dengan pasukan pemerintah di bawah bendera Kui. Setelah kejadian di malam itu, keesokan harinya seluruh warga desa terlihat semakin frustasi. Mereka seakan pasrah pada keadaan dan menyerah melawan kelaparan. Hingga di saat yang sama tiba-tiba Pang Qingyun menghampiri Zhao sebagai pemimpin tertinggi di desa itu. Dia langsung mengutarakan gagasannya, yaitu mengajak seluruh pasukan Zhao untuk mendaftarkan diri menjadi pasukan tentara pemerintahan Qing demi melanjutkan misi militer Panglima Chen Gong di bawah komandonya sebagai jenderal. Walaupun beberapa anak buah Zhao sempat mencurigai Pang Qingyun karena memang faktanya dia merupakan jenderal yang telah melarikan diri dari pemerintahan Qing. Maka untuk membuktikan niat Pang Qingyun, saat itu pula Zhao berinisiatif untuk melakukan sebuah ritual sumpah darah, yaitu sebuah perjanjian untuk menjadi saudara-saudara dan bersumpah untuk tak saling mengkhianati satu sama lain sampai mereka mati. Singkat cerita, keesokan harinya Zhao dan semua pengikutnya berangkat bersama Pang Qingyun untuk menemui para pemimpinnya di pemerintahan Qing. Di antaranya adalah Tuan Di, Tuan Jiang, serta Tuan Chen Kong. Mereka sempat kecewa dan mempertanyakan tentang hilangnya Jenderal Pang Qingyun setelah pertempuran di hari itu. Walaupun sempat mengira bahwa Pang Qingyun telah berkhianat, tapi seketika para petinggi itu berhasil diyakinkan setelah Zhao bersama 800 pasukannya bersedia untuk bergabung di bawah komando Jenderal Pang Qingyun. Atas hal itu pula, Jenderal Pang Qingyun memohon kepada para petinggi untuk diberikan tambahan pasukan. Karena dalam waktu 10 hari dia berjanji akan merebut kota Su yang menjadi basis terluar pasukan pemberontak. Kemudian Tuan Chen Gong menyetujui rencana Pang Qingyun dan berjanji akan memberikan bantuan pasukan sebanyak 1.500 orang. Hingga singkat cerita, pada malam harinya mereka telah berkumpul di sebuah barak militer yang berbatasan dengan kota Su. Di malam itu pula, di depan seluruh pasukan Zhao, Jenderal Pang Qingyun langsung menyampaikan strategi perangnya, yaitu dengan menyerang langsung pertahanan garis depan pasukan musuh yang kabarnya sudah dibekali dengan senapan. Walaupun rencana itu terdengar sangat ngeri dan seolah sengaja untuk mengorbankan seluruh pasukan Zhao dengan menjadi perisai manusia demi bisa menembus garis depan pertahanan musuh. Mendengar strategi yang edan dan mengerikan itu, seluruh pasukan Zhao sejenak terdiam karena mereka tahu bahwa hal itu adalah misi bunuh diri. Edan. Tapi dengan gagah berani, Jiang Wu seketika berdiri dan menyanggupi perintah jenderal baru mereka. Hingga dengan hati terpaksa semua pasukan Zhao menuruti rencana itu. Keesokan harinya semua pasukan Qing sudah sampai di perbatasan kota Su. Sementara di pihak musuh, pasukan anti pemerintah juga telah menyiagakan seluruh pasukannya untuk mempertahankan basis pertahanan mereka. Walaupun di atas kertas pasukan Qing mempunyai jumlah yang lebih sedikit dari pasukan musuh. Tapi saat perwakilan dari pasukan pemberontak kota Su meminta seluruh tentara Qing untuk mundur, tiba-tiba satu tebasan pedang mendarat tepat di lehernya, dan itu menjadi tanda bahwa pasukan Qing tak akan mundur. Pada awal pertempuran, Jenderal Pang Qingyun langsung memerintahkan infanteri yang terdiri dari seluruh bandit pasukan Zhao untuk maju menyerbu garis depan pertahanan musuh. Walaupun dengan mudahnya pasukan musuh merespon serangan itu dengan menggunakan serbuan senapan api yang masih primitif.
Dengan menggunakan perisai seadanya, terlihat pasukan Jenderal Pang Qingyun sangat tertekan dan kewalahan. Termasuk Jang Woo yang terus berusaha mencapai garis depan dengan segala keberanian yang dimilikinya melihat infanterinya yang sudah mulai mendekati garis pertahanan musuh. Kemudian Pang Qingyun langsung menyuruh pasukan panah untuk mendekat dan memberikan serangan dengan bantuan perisai manusia yang seakan dikorbankan. Hingga atas hal itu, pasukan penembak dari pihak musuh berhasil dilumpuhkan. Ketegangan sempat terjadi saat Zhao tak kuasa melihat seluruh anak buahnya banyak yang meninggal dalam waktu sekejap. Tapi keluhannya langsung dibantah oleh Jenderal Pang Qingyun yang merasa saat ini dirinya lah satu-satunya pemimpin dalam peperangan itu. Sementara bantuan yang diberikan oleh Tuan Cenggong dari Kesatuan Pasukan Kui yang dipimpin oleh seorang bernama Ludasan terlihat masih menunggu. Kini sebagian infanteri yang dipimpin oleh Jang Woo sudah mulai berhasil masuk menembus garis depan pasukan musuh hingga terjadi pertarungan jarak dekat dengan adegan yang sangat edan dan sadis. Kemudian tanpa buang waktu, Jenderal Pang Qingyun mulai memerintahkan seluruh pasukan kavalri untuk maju ke medan tempur. Di saat yang sama, tanpa diduga, pihak musuh merespon pergerakan itu dengan serangan meriam, membuat kavalri Jenderal Pang Qingyun sedikit kesulitan untuk terus bergerak maju demi memberi bantuan pasukan infanteri. Akhirnya seluruh pasukan infanteri dan kavalri sudah berada di garis depan dan masuk ke dalam medan pertempuran yang sangat menegangkan itu. Sementara pasukan cadangan dari kedua belah pihak masih menunggu situasi untuk melakukan serangan selanjutnya. Hingga saat Jenderal Pang Qingyun berhasil menghancurkan pasukan meriam dari pihak musuh. Di saat yang sama, kavalri musuh langsung merespon dengan memerintahkan sisa pasukannya untuk masuk ke medan perang. Dan atas situasi itu, Jenderal Pang Qingyun juga terkena hantaman tombak dari pihak musuh. Zhao Erhu dan Jang Woo yang melihat kejadian itu langsung merapat untuk menolong jenderal mereka. Hingga dalam situasi krusial itu, pasukan Jenderal Pang Qingyun yang tersisa berhasil dikepung oleh seluruh tentara musuh. Tapi dari situasi ini pula lah, tiba-tiba pasukan cadangan Jenderal Pang Qingyun juga memutuskan untuk bergerak maju dan berhasil membuat situasi menjadi terbalik. Tiba-tiba Jang berinisiatif untuk memburu jenderal pemimpin tertinggi dari pihak musuh. Kemudian dengan kecerdikan dan keberaniannya ia berhasil memenggal komando tertinggi mereka. Singkat cerita, akhirnya peperangan itu berhasil dimenangkan oleh pihak pasukan pemerintah Qing. Lalu beberapa hari kemudian Zhao Erhu bersama pasukannya yang tersisa kini kembali ke desa mereka. Walaupun perasaan haru terlihat saat banyak orang tua yang kehilangan anak-anak mereka akibat peperangan itu. Hingga singkat cerita, dikisahkan bahwa seluruh pasukan Jenderal Pang Qingyun berhasil menaklukkan dan merebut kota Nangqi, sekaligus mengakhiri misi utama dari inti perang ini. Tapi permasalahan baru saja dimulai ketika Jenderal Pang Qingyun mulai menganggap Zhao sebagai saingan serta ancaman bagi dirinya. Terlebih di tempat lain di dalam istana, berita mengejutkan datang saat Jenderal Hikui dan para petinggi militer itu berniat untuk mengadu domba Jenderal Pang Qingyun dengan Zhao Erhu. Rencana adu domba itu dimulai, kemudian atas pangkatnya itu dengan segera Jenderal Hikui menemui Jenderal Zhao secara rahasia dan mengajaknya bekerja sama untuk membunuh Jenderal Pang Qingyun selama ini telah banyak mengkhianatinya. Namun saat rencana itu dirasa tak kunjung berhasil, maka para pihak petinggi kerajaan melancarkan misi selanjutnya, yaitu dengan cara memanfaatkan seorang wanita yang sama-sama dicintai oleh kedua jenderal yang bersahabat dan telah bersumpah darah itu. Karena di saat yang sama, diam-diam Jenderal Pang Qingyun mengajak Lian yang masih berstatus istri Zhao Erhu untuk pergi bersamanya. Yang paling mengejutkan, ternyata kejadian itu berhasil diketahui oleh Zhao Erhu. Dan saat itu pula dia baru menyadari bahwa Jenderal Pang Qingyun sedang melakukan perselingkuhan dengan kakaknya sendiri. Kemudian sesampainya di istana, Jenderal Pang Qingyun langsung dinobatkan sebagai calon gubernur Provinsi Jiangsu yang berpusat di kota Nangqi. Dan situasi ini menjadi kesempatan emas untuk mengadu domba Jenderal Pang Qingyun dengan Jenderal Zhao Erhu. Karena saat ini Jenderal Zhao menjadi penguasa kota Suyou.
Dan di saat yang sama tiba-tiba Ludasan menemui Jenderal Zhao. Kemudian memberitakan bahwa Jenderal Park Qin-yun saat ini dalam bahaya karena terancam akan dibunuh oleh Jenderal Hikui dan pasukannya di sebuah tempat bernama Juanfu. Mendengar hal itu, Jenderal Zhao langsung bergegas berniat menyelamatkan Jenderal Park Qin-yun yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Sementara di tempat lain, Jang Wo langsung bergegas menemui kakaknya untuk mempertanyakan sesuatu. Dia langsung memaksa Lian, kakak kandungnya sendiri, untuk menjauhi Jenderal Park Qin-yun. Karena jika perbuatan mereka diketahui, maka hal itu akan membuat Jenderal Zhao sebagai suaminya marah besar. Tapi Lian tetap bersikeras pada pendiriannya karena dia lebih memilih menikah dengan Jenderal Park Qin-yun yang saat ini sudah mempunyai harta dan jabatan yang tinggi, dan memutuskan untuk meninggalkan Jenderal Zhao yang selama ini telah membuat hidupnya dalam kemiskinan. Hingga tanpa berpikir panjang, Jang Woo memutuskan untuk membunuh kakak kandungnya sendiri. Hal itu dilakukan demi bisa menyudahi perselingkuhan mereka yang akan menjadikan konflik besar di antara kedua jenderal yang sudah saling menganggap sebagai saudara. Sementara di tempat lain, ternyata saat ini Jenderal Zhao benar-benar diperdaya dan ditipu oleh rencana busuk Park Qin-yun yang benar-benar tega untuk membunuhnya hanya demi alasan seorang wanita. Juga berkat adu domba yang dilakukan oleh pihak petinggi kerajaan. Di malam itu Jenderal Zhao benar-benar terjebak sendirian. Dan dengan mudahnya ia dibunuh oleh pihak Jenderal Park Qin-yun yang telah edan dan tega mengkhianati orang yang telah menolongnya di masa-masa susahnya dulu. Hingga singkat cerita, tibalah hari pelantikan Jenderal Park Qin-yun untuk diangkat sebagai gubernur Jiangsu. Saat itu semua pihak terlihat sangat bergembira menyambut momen paling bersejarah ini. Walaupun Jenderal Park Qin-yun sudah berjalan menuju kursi singgasananya, tiba-tiba kejadian menakjubkan terjadi. Ternyata dengan sengaja Jang Woo melakukan aksi penyerangan karena dia benar-benar ingin membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi. Dan ternyata semua skenario ini memang sudah dipersiapkan dan diprediksi oleh para petinggi kerajaan yang sudah lama merencanakan semua kejadian ini. Mereka sengaja mengkambing hitamkan Jang Woo untuk menjadi pelaku pembunuhan Jenderal Park Qin-yun. Walaupun sebetulnya aksi pembunuhan sebenarnya dilakukan justru oleh pihak kerajaan sendiri. Dan semua fitnah ini adalah cara mereka untuk mencuci tangan. Hingga atas kejadian itu, Jenderal Park Qin-yun sekaligus calon gubernur Jiangsu meninggal tepat pada tanggal 26 Juli 1870. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Kesimpulan dari film ini adalah pilihlah wanita yang bisa nerima kamu apa adanya, guys. Dan pilihlah wanita yang bangga memilikimu. Saya admin pamit undur diri.